Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Jumat 3 Maret 2023, hari biasa pekan pertama Prapaskah. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 20-26. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, supaya yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Kemarahan yang tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik akan mendatangkan dosa yang lebih besar. Dosa tidak pernah terjadi begitu saja. Pertama-tama tumbuh sebagai benih di hati. Jika tidak dikuasai, ia akan tumbuh seperti rumput liar dan mencekik kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah kita membiarkan benih kemarahan dan kejahatan lain tumbuh di dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam arti biblis, hati menunjuk pada dasar hakikat atau batin, di mana manusia memutuskan berpihak kepada Allah atau melawan Allah. Dengan kata lain, hati merupakan tempat keinginan, pilihan, dan niat. Kalau di dalam hati ada benih keinginan jahat dan itu tidak segera dimatikan, hati kita akan dikuasai dan tubuh akan menjadi budak dosa dan nafsu. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Yesus mengilustrasikan hal itu dengan contoh tentang perintah untuk tidak membunuh. Pembunuhan pertama-tama dimulai dengan benih kemarahan yang tumbuh di dalam hati kita. Kemudian muncul dalam kata-kata dan tindakan terhadap orang lain. Lalu, apa yang bisa untuk mengatasi kemarahan?
kesadaran dan rasa syukur atas kasih Tuhan yang telah dan selalu mengampuni kita, sekaligus memanggil kita untuk memberikan belas kasih dan pengampunan kepada mereka yang menyebabkan kita terluka. Hanya kasih, pengampunan dan rahmat Tuhan yang dapat membebaskan hati dan pikiran kita dari amarah, dari kedengkian, dan hasrat untuk balas dendam. Maka dari itu, marilah kita mohon kepada Tuhan untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan kesadaran dan rasa syukur akan kasih dan pengampunannya. Maka dengan demikian, kita dimampukan untuk menguasai dan mengelola benih kemarahan dengan baik, sehingga tidak sampai mewujud dalam kata-kata dan tindakan dosa serta kejahatan. Semoga dengan sabda Tuhan dan renungan singkat hari ini, kita dimampukan untuk menguasai dan mengelola benih kemarahan itu dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.